Betulkah Empu Nirarta yang membawa ajaran Watu Telu ke Lombok? Hubungan Bali dengan Lombok dalam beberapa sumber telah terjalin cukup lama. Sejak kerajaan Gel-Gel berkuasa, interaksi antar dua pulau bertetangga itu telah terjalin. Diceritakan dalam buku Lombok abad ke-19, karangan Igade Parimarta. Pada sekitar tahun 1550, saat kerajaan Gel-Gel dipimpin oleh Raja Batu Renggong, di Bali tinggal seorang Brahmana yang bernama Empu Nirarta. Ia penanda utama kerajaan Gel-Gel. Empu Nirarta dikenal juga dengan sebutan Pedanda Sakti Bahurau atau Batara Dwi Jendra. Suatu ketika saat penduduk Lombok terserang wabah penyakit, Empu Nirarta datang ke Lombok beserta pengikutnya yang berjumlah 40 orang. Di Lombok, Empu Nirarta diterima oleh Raja Medain dengan penuh penghormatan. Saat Empu Nirarta datang ke Lombok, diceritakan penduduk Lombok saat itu telah memeluk agama Islam. Empu Nirarta lantas menyebut bahwa penyakit yang menimpa penduduk Lombok ini dikarenakan mereka telah meninggalkan ajaran leluhurnya. Untuk menolak penyakit itu, maka ajaran agama yang lama harus diperhatikan kembali. Demikianlah Empu Nirarta kemudian mengajarkan penduduk Lombok sebuah ajaran yang kelak dikenal dengan nama Watu Telu. Dalam banyak pendapat termasuk De Graaf menyebut bahwa Watu Telu dapat dimengerti sebagai bentuk sinkretis antara ajaran Islam dan Hindu yang datang melalui Bali. Sumber di Lombok menyebut Empu Nirarta ini dikenal dengan nama Pangeran Sungapati dan di Sumbawa dikenal sebagai Tuan Semeru. Namun pendapat bahwa Empu Nirarta adalah orang yang sama dengan Pangeran Sungapati banyak dibantah oleh beberapa ahli sejarah. Salah satunya datang dari Jamaluddin. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Sosial di Lombok tahun 1740 hingga 1935, disebutkan pendapat yang menyebut Empu Nirarta adalah Pangeran Sungapati tidak didukung oleh data yang akurat. Karena di kalangan masyarakat Bayan sendiri, Pangeran Sungapati ini adalah sosok alim yang sangat mengenal Islam. Dia banyak menulis tentang ilmu-ilmu dasar Islam. Lebih lanjut, Jamaluddin mengatakan bahwa Pangeran Sungapati diakui oleh orang Sasak sebagai seorang ulama yang banyak berjasa dalam melanjutkan dakwah Islam di Lombok. Bagaimana mungkin seorang pedanda Bali dapat mengajarkan Islam kepada masyarakat Sasak? Karena sejauh ini belum ditemukan data yang menyebut sebelum ke Lombok, Empu Nirarta terlebih dahulu belajar tentang Islam. Mengenai Pangeran Sungapati ini, untuk lebih lengkapnya, Info Nusa akan membahas dalam episode khusus. Terus ikuti Info Nusa.